dimasukkan. Nah, nanti hasil akhirnya adalah seperti ini, mancep-cep kayak ini ya, anak kecil ngedot ngempeng gitu ya. Jadi mancep-cep seperti ini. Itu adalah upaya untuk pembebasan jalan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan mobilisasi atau memberikan berbagai macam manuver atau pergerakan pada kepala dan leher pasien, kita perlu memperhatikan apakah pasiennya beresiko cedera kepala, cedera servikal atau tidak. Kenapa? Ya, karena seperti yang sudah Mega sampaikan ya, banyak sekali kejadian prosentase pasien itu meninggal di pre-hospital. Karena apa? Kurang tepatnya penanganan. Salah satunya adalah, nah, nih, tidak diidentifikasinya terkait cedera servikal. Nah, bagaimana Bu kita tahu pasien itu mengalami resiko cedera servikal? Kenapa Bu Mega bilang beresiko cedera servikal? Karena untuk pastinya benar dia cedera servikal atau tidak adalah berdasarkan pemeriksaan diagnostik CT scan, rongsen dan lain sebagainya. Cuman ya, untuk mengantisipasi, karena apa? Ketika pasien itu memang beresiko cedera servikal dan kita tidak memperhatikan ya, pada saat kita menolong menggerakkan, nah karena di servikal di sini ya, di vertebrae di sini banyak sekali otot pernafasan dan lain sebagainya, takutnya salah-salahnya malah menghantarkan pasien untuk kembali, tidak menolong kembali ke keluarga ya, malah kembali ke sang pencipta. Sehingga ketika kita mengetahui beberapa tanda, kita pastikan aja itu dianggap resiko cedera servikal. Nah, sekarang tandanya apa saja? Ada yang sudah tahu? 1, kecelakaan multiple bar kena trotoar, kegaduk truk, cedera multiple atau trauma fraktur multiple lebih dari 1 ya. Biasanya diikuti dengan penurunan kesadaran. Ya. Yang ketiga, biasanya kita mencurigai pasien itu beresiko, kita katakan beresiko cedera servikal ketika terjadi jejas atau luka mulai dari klavikula ya sampai ke kepala. Ya, ada jejas di sini, wes. Itu mending kita buat aman aja, dianggap beresiko tinggi cedera servikal. Ya. Yang terakhir adalah yang pertama, ya. Pasien ketika mengalami trauma, ya itu yang pertama, kalau kecelakaan berarti tidak pakai helm. Kalaupun dia pakai helm, helmnya lepas mencelat. Ya. Kalau dia pakai helm masih tak pakai helm, ya kita tanyakan ke saksi kronologinya tadi, misalnya jatuh terpelanting berguling-guling walaupun helmnya sih tetap nyantol. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya, sehingga kita berpikir yang paling buruk aja, dianggap dia berisiko cedera servikal walaupun kita nggak tahu gitu ya, daripada mbok anggap ora bakno nanti mbok kasih manuver, mbok kasih mobilisasi dia bermasalah. Nah, ketika pasien itu memang sudah diidentifikasi dan beresiko mengalami cedera servikal ya, ketika kita memberikan manuver atau pergerakan pada daerah leher dan kepala, itu tidak boleh menggunakan head tilt chin lift. Yang disarankan ketika pasien itu mengalami resiko cedera servikal, kita harus menggunakan jaw thrust. Sekarang apa bedanya jaw thrust dan head tilt chin lift ya? Kalau head tilt chin lift itu biasanya pasien yang memang tidak mengarah ke resiko cedera servikal ya. Kalau kita menolong pasien atau mengecek ya, jadi head tilt chin lift itu salah satunya adalah kita melakukan inspeksi jalan nafas tadi ya. Head ya, jadi kita dari samping ya. Kita pegang kepala, headnya pasien dan juga chin atau dagu pasien. Wes ya. Jadi kepala diekstensikan, dagunya juga ikut diangkat. Nah, ketika seperti ini, nah kita bisa lihat nih, ya jalan nafas mulai hidung,
maupun nih. Ketika pasien memang beresiko ya mengalami resiko cedera servikal, kita tidak boleh pakai head tilt chin lift. Ketika kita melakukan jaw thrust, posisi kita harus dari atas pasien. Ya, bagaimana caranya? Jempol ada di tulang pipi. Ya, tangan yang lain nih memegang angulus. Ini maksila apa mandibula? Mandibula ya po. Mainan dulu apa? Mandibula ki apa? Bedane karo maksila apa? Maksila ya. Yes. Maksila. Oh, maksila. Ini maksila mandibula. Aku menang setan golek ana sih. Wes esuk suwe-suwe ngene. Ini lho kata humerus. Nah, itu petiku ngono. Ya. Iya kondisine yo humerusnya belum patah. Ngono lah, tapi demek kene. Ayo. Ayo anatomi osteum. Rahang. Namanya apa? Yuk, monggo dicari. Rahang bawah apa namanya? Maksila apa mandibula? Mandibula. Yes ya. Nah, jadi saya berharap itu bukan terus kocoknya mau mandibula, mandibula. Nah, nanti takutnya seperti itu ya. Fraktur humerus, pegangnya sini. Nah, itu ya. Jadi jempol ya, jempol ada di pipi ya. Tangan yang lain ada di angulus mandibula. Ya. Nah, ketika memposisikan pasien untuk ngecek ya, baik nanti untuk pasang orofaring ya, pasang cervical cooler, menginspeksi untuk jalan nafas, harapannya tidak terlalu hiperekstensi. Ya, penginis apa? Nah, nggak boleh ya. Walaupun seperti ini pun nanti ya head tilt chin lift. Kenapa? Nah, itu ya. Jadi seperlunya saja. Ya tetap diekstensikan tapi nggak usah sampai hiperekstensi. Ya. Nah, Bu Mega lanjutkan. Ketika ini tadi ya misalnya sudah dipasang OPA, pembebasan jalan nafas ya, pasiennya adalah resiko cedera servikal ya. Kita melakukan jaw thrust. Nah, selanjutnya tim yang lain. Nah, mesti ingat praktikum loh. Nah, pasangkan ini. Ini apa namanya? Genteng jelas emang aku kudu watuk ae. Ini namanya neck collar untuk apa? Untuk namanya? Mengontrol servikal. Ini bisa disetting untuk luasnya. Kemudian pada bagian dibagi. Ya, silakan dibagi. Yo ora siji-siji cah anak ya. Saya satu. Oke. Wes ya. Untuk memasang neck cooler atau cervical cooler ya, kalau tadi mayo harus diukur, begitu juga untuk neck cooler cervical cooler juga harus diukur tingginya. Ya. Nah, tingginya bisa disetting dari sini. Kadang ada orang yang lehernya jenjang, ada yang normal, ada yang nggak kebagian. Halo. Dalam. Lah nek ini kan janjiannya biar tidak ketelesut kan dijadikan satu, disentralkan. Jadi fotonya ini kan jadikan satu dengan ijazah. Lah kalau dinasti karo PAK koro. Sini bagian atas dan bawahnya ada bantalnya sehingga ketika nanti menyeting, nah ojo kuale. Ya harus mbok ngenekne lah, ya podo-podo dure. Nah, tapi kan tidak
tepat. Jadi yang bawah yo tetap bantalan bawah, yang atas yo tetap bantalan atas. Kebetulan pantom kita lehernya jenjang, jadi kita maksimalkan. Minggir. Nah, cara masangnya adalah, nah ini ya, ketika Bu Mega melakukan jokra seperti ini, timku pasang. Kita masukkan dari bawah leher, kemudian kita rekatkan, jangan terlalu kencang atau terlalu longgar, lalu kita paskan posisi, kita putar agar pas di area bantalan. Nah, ini ya, fungsinya adalah fiksasi. Sebenarnya kalau masukkan ini ya, ini seret. Nah, ini kita paskan. Nah, langsung kita ergonomiskan seperti ini. Nah, langsung kita kunci. Yes ya, banyak sekali macam neck cooler ataupun cervical cooler. Kalau kamu browsing ya, ini sing gembuk-gembuk ya. Ada yang seperti ini, ada yang untuk pelatihan itu yang putih itu ya, yang bisa disetting. Nah, cuman yang banyak beredar adalah yang seperti ini. Tuh ya. Nah, sekarang tugasnya adalah kamu sebagai pasien